Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasil, Ibu Teti, yang saya hormati Ibu Pepe, Ibu Elis, dan perkenalkan saya Amin, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cikulur. Hari ini saya bersama rekan sejawat. Saya Roman, mengajar mata pelajaran PJOK. Ya, hari ini kami akan melakukan supervisi akademik. Lihat videonya. Selamat siang Bapak Rahmat, bagaimana kabarnya? Siang, Pak Amin. Alhamdulillah kabar saya sehat, baik. Demikian juga dengan Pak Amin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Rahmat. Ya baik Pak, minggu yang kemarin 3 hari yang lalu ya, saya sudah mengabarkan kepada Bapak bahwa saya akan melakukan supervisi akademik ke Bapak ya. Dan pada waktu itu saya mengabarkan dan Bapak menyetujuinya ya. Ya betul. Ya. Baik, untuk kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahap ya Bapak ya. Ya, siap. Pertama adalah pra observasi, kemudian yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Siang ini kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi ya, dimana harapan kita dengan bertemunya kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran, sehingga kita bisa saling menambah ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Baik, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak menyangkut rencana besok kegiatan supervisi di kelas Pak ya. Ya, betul. Kira-kira apa tujuan yang ingin disampaikan kepada anak-anak pada saat di kelas Pak? Oke, baik Pak Amin. Pada kesempatan ini saya mengajar di kelas 10. Kebetulan materinya yaitu tentang aktivitas keterampilan gerak pelajar jarak pendek. Tentunya ada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu menganalisis keterampilan gerakan kaki, lengan, dan posisi badan pada saat pelari jarak pendek. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara memasuki garis finish pelari jarak pendek. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan start jongkok pada lari jarak pendek dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Oh iya Pak, sangat penting sekali ya hal semacam itu, materi seperti itu disampaikan kepada anak-anak. Karena kenapa? Saya juga sering melihat Pak ya, ketika orang lari ya, ke lomba lari, kadang-kala kakinya masih di belakang ya, tangannya ke depan, ternyata bisa dapat juara juga ya, Ya, bisa. gitu ya. Oh iya, sangat baik sekali. Kira-kira area apa yang ingin hendak dicapai oleh Bapak? Tentunya area yang ingin saya capai itu adalah yang pertama itu tentang pengetahuan. Bagaimanapun peserta didik itu harus tahu tentang teknik-teknik dasar pada lari jarak pendek, khususnya pada pelajaran PJOK. Kemudian yang kedua itu adalah keterampilan. Jadi bukan hanya saja anak-anak itu mengetahui, tetapi keterampilan itu juga sangat penting menopang kemampuan anak pada saat praktik gitu. Jadi anak-anak itu mampu melakukan seperti start jongkok, kemudian gerakan lengan, kemudian gerakan pada saat memasuki garis finish pada jarak pendek seperti itu Pak. Jadi bukan hanya fisiknya ya, tapi Ya. pengetahuan juga harus Betul, ya. betul. Jadi harus ditopang ya, sehingga antara fisik dengan pengetahuan proses pembelajaran jarak pendek lebih pas ya. Iya, Gitu betul. ya. Baik Pak, bagaimana rancangan atau strategi pembelajarannya Pak? Tentunya karena yang ingin saya sampaikan pada saat pembelajaran ini adalah tentang kognitifnya dulu gitu kan, sebelum ke keterampilan. Tentunya saya akan melaksanakan yang namanya model pembelajaran itu apa, diferensiasi gitu ya. Diferensiasi yang pertama itu saya melakukan tes asesmen awal, kemudian yang kedua itu nanti saya akan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian nanti
saya akan mengintegrasikan kepada KSE. Iya, seperti itu. Ya, baik sekali Pak Arman ya. Terus kira-kira untuk hal semacam itu media apa yang diperlukan atau dibutuhkan? Tentunya media yang akan saya gunakan, karena memang pada saat itu yang ingin saya lakukan di dalam kelas, tentunya ada infocus, kemudian laptop, kemudian PowerPoint, dan selanjutnya itu adalah LKPD, yang mana nanti setelah proses pembelajaran di anak-anak itu mengerjakan LKPD. Jadi setelah pembelajaran LKPD, ya baik, bagus sekali Pak Roman ya. Mudah-mudahan besok kita tidak ada halangan atau rintangan ya, sesuai dengan perencanaan Bapak. Proses pembelajaran besok berjalan dengan lancar. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan juga kepada Bapak, kira-kira dari pertemuan ini apa manfaatnya bagi Bapak? Tentunya saya sangat senang sekali Pak Amin ketika kita mengadakan hal seperti ini sangat bermanfaat bagi saya. Tentunya saya lebih siap untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas ya, kemudian juga saya termotivasi dengan diadakannya kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan hal seperti ini bisa menjadi wawasan yang baru buat saya, kemudian membuat saya itu tidak diam untuk selalu berkreasi, kemudian inovatif ya dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Ya baik, mungkin itu saja ya pertanyaan yang saya sampaikan. Jika ada salah dari saya, mohon maaf ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amin. Sehat selalu buat Pak Amin dan keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum dilanjutkan kepada proses pembelajaran, silakan kami berdoa. Sebelum belajar, baca doa mulai. Baik, hari ini yang nggak masuk siapa ya? Pak, ada berapa? Ada 9. Ada yang dari itu ya. Siapa aja? Bukan yang masuk hari ini. Hilman Sakit, Hermawan Alfa, Elsa Idit, Dani Sakit, Hani Sakit, Wida Sakit, Alif Alfa, Erik Alfa, Amsuri Alfa. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap kembali yaitu di pelajaran EGAS. Tapi sebelumnya, Bapak mohon maaf, untuk EGAS hari ini proses pembelajaran itu tidak di lapangan. Ya, tapi kita coba untuk belajar materi ini sebelum ke lapangan. Oke, dan tak lupa juga Bapak kita doakan ya sama-sama untuk teman-teman kalian yang hari ini sakit nggak masuk ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yang kemudian yang satu lagi temennya yang alfa ya, mudah-mudahan cepat kembali ke jalan yang benar. Oke, baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah membagi kelompok karena memang jumlah kita itu kelasnya ada 36 siswa, maka kita sudah bagi kelompok sesuai dengan asesmen yang kita berikan pada saat di awal pertemuan. Itu ada 6 kelompok. Baik, kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, yang 6, kelompok 6,
Atau hampir nggak masuk semua? Ya, yang oke, baik, tidak ada masalah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan kepada materi pembelajaran, oke, alangkah baiknya biar kita tetap semangat, ya. Bapak seperti biasa ada speaking atau ya yang pertama itu adalah ucapan selamat pagi. Apa ya? Oke, baik. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekarang selanjutnya ada satu lagi yaitu ikuti apa yang saya katakan. Paham? Ikuti apa yang saya katakan. Oke, fokus sini. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, siap? Oke. Botol, botol, bola, bola. Botol, botol, bola, bola. Botol, 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 bola, bola. Botol, 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 bola, bola. Oke. Ada berapa? Banyak botolnya? Pak, oke, sudah konsentrasi. Bit, ada berapa botolnya? 3, oke, masih kurang konsentrasi. Agni, ada berapa botolnya? 5, oke, masih kurang konsentrasi juga. Fauzia, ada berapa bolanya? Ya, 4, masih kurang konsentrasi. Ingat, ikuti apa yang saya katakan kuncinya. Apa yang saya katakan. Oke, botol, botol, bola, bola, bola. Oke, ini ada berapa botolnya? Oke, tepuk tangan buat ini. Kata kunci itu ikuti apa yang saya katakan. Jadi, botol, 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 bola, bola, bola. Kalau misalkan saya nanya, Hujan, ada berapa botolnya? Gak usah dijumpa. Botolnya 3, Pak. Berarti nggak konsentrasi. Tapi ikuti apa yang saya katakan. Oke, kita mulai semuanya. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu tentang pembelajaran atletik, ya. Atletik. Oke, baik. Bapak sampaikan untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yaitu mempraktikkan keterampilan gerak dalam berbagai olahraga atletik. Kemudian yang kedua, mempraktikkan hasil evaluasi penerapan keterampilan gerak dalam berbagai olahraga atletik. Nah, indikatornya adalah siswa dapat mempraktikkan start jongkok, keterampilan gerak, jarak pendek, dan keterampilan gerak memasuki garis finish pada lari jarak pendek. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini dan indikatornya. Oke, baik. Karena Bapak sampaikan ini adalah pertemuan kita dalam teorinya, nanti pertemuan selanjutnya kita praktekkan di lapangan. Oke, baik. Kita lanjut. Pertanyaan pematik. Nih, pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah belajar dan praktik atletik yang pertama? Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang atletik. Baik, Bapak kasih kesempatan. Siapa yang menjawab pertanyaan pertama? Dini, boleh? Oke, silakan. Apa, Din? Pernah nggak? Pernah waktu SMP, terus pas waktu lari juga pernah belajar tentang lari cepat. Cepat, oke. Jalan cepat. Oke, ya. Berarti pernah ya? Oke. Nomornya itu ada lari Jalan cepat. jalan cepat, kemudian lempar tembing, lempar tembing. ya, lempar dulu ya. Oke, baik. Kemudian siapa yang menjawab nomor 2? Oke, sekarang. Olahraga atletik adalah kumpulan disiplin olahraga yang melibatkan berbagai jenis perlombaan lari, lompat, dan lempar. Oke, baik, tepuk tangan buat semuanya. Itu ya. Jadi itu adalah tematika tentang masuk tengah semuanya, masuk SD, SMP. Karena Bapak selalu katakan bahwa penjas itu adalah lanjutan dari pelajaran SD, SMP sampai dengan
SMA. Apa yang kamu sudah pelajari waktu SMP atau SD pasti ketemu lagi di SMA. Kemudian di kelas 10 nanti ketemu lagi pembelajaran di kelas 11. Jadi lebih kepada analisis untuk kelas 11 untuk kelas 10 itu lebih kepada menguasai keterampilan gerak pada cabang olahraga tertentu. Oke, baik anak-anakku sekalian. Oke, Bapak akan bagi proses pembelajaran ini adalah dengan cara kamu pertama itu adalah mengamati video tentang atletik. Itu kan sudah dikelompokkan. Kemudian nanti Bapak akan kasih lembar ya ada LKPD 1 dan LKPD 2. Nanti seperti apa teknisnya nanti Bapak akan atur. Nah, kemudian nanti setelah selesai kamu mengerjakan LKPD ya 1 dan 2, kemudian ke kelompok presentasi ya. Pertanyaan sama tapi kamu bisa mempresentasikannya. Dijawabnya di kertas apa nanti. Kemudian nanti selanjutnya kalian refleksi. Ya. Jadi pada hari ini kita diskusinya boleh teman-teman presentasikan tapi dalam bentuk bersama teman-temannya. Paham? Oke, kalau paham, simak ya, amati video pembelajaran atletik ini. Lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Kali ini kita akan belajar tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek sering disebut dengan sebutan sprint, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Sprint sendiri merupakan lari dengan jarak kurang dari 400 meter. Kenapa kurang dari 400 meter? Karena dengan jarak ini masih memungkinkan pelari melakukan sprint sepanjang jarak tersebut. Nomor lombanya ada 100, 200, dan 400 meter. Karena lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, maka lari ini sangat membutuhkan kecepatan otot tunggai untuk dapat melangkah secara cepat. Lari jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme dan nafas, sebagaimana halnya untuk lari jarak jauh. Apa sih tidak untuk lari jarak pendek? Jawabannya adalah seperti berikut. Tahu kan siapa yang ada di dalam gambar tersebut? Sehingga teknik gerakan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari titik awal lari sampai titik akhir. Oleh karena itu, teknik start ketika berlari dan ketika memasuki garis finish mesti dilakukan dengan teknik yang benar. Ada 3 jenis start dalam berlari. Yang pertama adalah start berdiri atau standing start, digunakan pada lari jarak menengah dan jarak jauh. Yang kedua adalah start melayang atau flying start, digunakan pada nomor lari estafet oleh pelari nomor 2, 3, dan 4. Yang ketiga adalah start jongkok atau long start. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan dan digunakan kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepala. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah termasuk short start, medium start, atau long start? Diagungkan dengan membuat titipan dada atau leher clearance. Ketentuan finish adalah bagian tubuh manapun yang lebih dahulu menyentuh garis finish. Mudah kan belajarnya ini? Silahkan lihat video saja tentang materi yang diajarkan tentang atletik ya, dalam olahraga lari jarak pendek. Oke. Setelah kamu melihat video ini, ada yang bertanyakan? Boleh? Kalau mau bertanya? Kalau enggak, Bapak ya nanti yang bertanya. Oke, boleh mengajukan pertanyaan? Silakan.
Kalau nggak ada nanti Bapak yang bertanya. Kalau misalkan tidak ada yang mengajukan pertanyaan, berarti Bapak anggap semuanya paham ya? Oke? Berarti Bapak anggap paham. Baik, kalau misalkan Bapak paham apa yang salahnya, kamu bisa jawab. Oke. Teknik start jongkok itu gimana untuk melakukan start jongkok? Ya, boleh. Oke, cara melakukan start jongkok. Tadi udah lihat videonya, udah jelas banget. Oke, silakan. Oke, start pendek. Oke, kalau misalkan yang itu namanya apa, macam-macam teknik start pada lari. Nah, yang Bapak tanyakan adalah bagaimana cara melakukan teknik start jongkok. Udah lihat tadi? Ya, silakan boleh, Ujang. Ya, boleh Bapak pakai referensi bukunya juga nggak apa-apa. Ya, boleh. Oke, ada yang menambahkan? Boleh. Maya? Lihat tadi videonya gimana? Ya, gimana cara melakukannya? Oke, posisi lutut lebih ke depan. Terus? Ke depan. Terus gimana lagi? Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Oke, makasih tepuk tangan buat Bujang. Oke, itu cara melakukan start jongkok. Apa yang disampaikan sama Bujang dan benar. Kemudian selanjutnya ada berapa apa-apa dalam start jongkok? 3. Apa aja Jan? Bersedia. Siap. Ya, oke, bagus. Tepuk tangan Bujang. Oke, itu tadi tentang teknik start jongkok. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kamu melihat video tadi, saya kira kamu bisa mempraktikannya nanti minggu depan di lapangan. Nanti insya Allah pada video ini nanti Bapak di lapangan akan melakukan atau memberikan contoh bagaimana cara melakukan teknik start jongkok yang baik dan benar. Oke, bagaimana cara memasuki garis finish tadi? Oke, Zid, bagaimana cara melakukan garis finish? Boleh yang lain juga? Ya, tadi lihatkan videonya. Ya. Dada ke depan, kedua lengan ditarik ke belakang, menjatuhkan atau membungkukkan salah satu bahu ke depan. Oke, tepuk tangan buat Najwa ya. Oh, Najwa. Oke, kita pendek. Ya, masuk aja satu. Boleh kamu nanti Bapak berikan teks untuk lebih jelas. Kamu belajar ikut kelompok. Ya. Paham ya? Ini kelompok 1. Ya, kelompok 2 nya mana? Ya, ini pandang jauh amat. Nah, oke, Bapak silakan kamu belajar itu sama kelompoknya. Ya, nanti setelah itu, setelah dibelajar sama kamu semua, baru mana sini? Ya, baru. Nah, ini. Kamu tugas apa di situ? LKPD-nya, rumah kerjanya? Setelah kamu lihat video tadi, kemudian disitu ada LKPD satu apa perintah di situ? Kemudian apa? Oke, jadi bacalah teks berikut ini. Tinggal dibaca aja yang kamu mau. Nanti kalau sudah dibaca, nanti Bapak kasih ini LKPD yang kedua. Paham ya? Oke, berikan aja Bapak bareng-bareng. Ini itu LKPD-nya sih sebenarnya
Satu dari kelompok. Buku paketnya ada kan? Ada berapa yang punya kan? Ada. Oke. Itu ada kan di sebelah sana? Ada. Ada satu ya. Oke. Ini kertas karton. Untuk kelompok 1. Siapkan. Kasih nama kelompok. Ya. Masih boleh. Ini sebetulnya bersama sama teman itu sudah paketnya ada. Boleh kamu kalau misalkan nggak rusak, boleh ke sebelah sana. Dulunya nggak apa-apa. Pindah. Ya, nanti ada apa? Boleh pindah. Berada apa? Supaya kamu memudahkan untuk berkomunikasi dengan temannya. Oke. Nah, baca dulu teksnya. Kemudian boleh. Nama kelompoknya apa? Nah, udah? Udah, ya, kelompoknya udah nggak apa sini? Bisa sini nggak apa? Bisa. Nah, ini adalah pertanyaannya. Kemudian kamu tulis di kertas karton yang pertanyaannya dan jawabannya. Kamu masih satu kelompok sini? Sini. Oh, satu aja. Dua kelompok sini. Oh, dua apa ya? Oke. Posisinya nanti nih. Boleh geser benar. Biar kamu bisa menyumbangkan salah dan pikirannya. Tapi kamu jadi ya, tulis dulu nama kelompoknya. Pertanyaannya apa? Ya, langsung kerja yang lain. Boleh baca teksnya nanti bisa jawab, diskusikan sama teman-temannya. Silahkan pemikirannya. Sudah? Pak, kita ambil yang kelompok 1 dah, kelompok 4 belum, oke. Baik, yang sudah kelompok 1 sama kelompok 2. Oke, kita silakan. Perhatikan, boleh yang lain menyimak? Boleh, silakan presentasikan di kelompok 1. Ya, oleh teman-temannya. Soalnya kan ada, jawabannya juga pasti ada. Jadi bacanya sok, kamu. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, yang lain. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Najwa Rospika, Ii Bahijah, Naja Amelia, Muhammad Adlan, yang akan dibacakan oleh Najwa. Pertanyaan ya, pertanyaan. Pertanyaan, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran
hadap sini ya, Bang Sarah. Tapi yang ada ke kamera kamu jangan belajar. Jawabannya sangat senang karena dari pembelajaran ini kami menjadi tahu apa itu lari jarak pendek, keterampilan start dan lain-lain. Nomor 2, keterampilan apa yang dibutuhkan dalam lari jarak pendek? Jawabannya start jongkok, teknik gerakan kaki, teknik gerakan ayunan lengan, teknik posisi badan, dan teknik finish. Nomor 3, bagaimana cara memasuki garis finish pada lari jarak pendek? Jawabannya berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah kecepatan lari. 2, menggusungkan dada ke depan kedua lengan, ditarik ke belakang atau menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Oke, itu ya untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok apa lagi? 2 ya, kita tampil dan kelompok dulu aja karena ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil dari pertemuan tersebut. Pertanyaan yang 1, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran aktivitas lari jarak pendek? Yang kedua, keterampilan apa yang dibutuhkan dalam lari jarak pendek? Yang ketiga, bagaimana cara memasuki garis finish pada lari jarak pendek? Jawabannya yang 1. Perasaan saya dan teman-teman saya, kami jadi tahu beberapa teknik gerakan jarak jauh dan lebih tahu lagi tentang lari jarak jauh. Jawaban yang kedua, teknik jongkok, teknik gerakan kaki lari jarak pendek, teknik gerakan ayunan lengan, teknik posisi badan, dan teknik finish lari jarak pendek. Jawaban yang ketiga, berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah kecepatan lari. Yang kedua, membusungkan dada ke depan kedua lengan ditarik ke belakang. Yang ke-11, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anak sekalian, akan mendiskusikan pertanyaan yang sama sebenarnya kelompok 1 dengan kelompok 2 dan seterusnya. Karena kita proses pembelajaran tentang atletik, ya. Di situ ada beberapa pertanyaan kemudian yang didiskusikan. Ada perasaan, nanti ada juga di refleksi juga nanti ada, ya. Itu ada. Oke? Tadi bagaimana bisa ditangkap teman-temannya? Apa saja keterampilan atletik pada lari jarak pendek? Ya, jongkok, terus apa lagi? Teknik gerakan kaki lari, teknik gerakan ayunan lengan, teknik posisi badan, Oke. dan teknik finish lari jarak pendek. Oke, berarti sudah dikerjakan semua ya? Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ada istilah stop ini, ketika ikuti apa yang Bapak katakan. Berarti kita lumayan nih. Tadi kita udah aktivitas nonton video, pikir gitu kan, memecahkan soal. Sekarang kita stop dulu, ya. Sekarang kita berhenti dulu. Oke, silakan. Boleh duduk. Siap? Bisa? Siap. Oke. Ya. Ya, siap ya. Oke. Boleh pejamkan matanya? Oke. Oke, baik. Duduk dengan rileks sudah? Oke, bisa ya. Oke, baik. Dan duduk rileks, kemudian tangannya boleh di ini. Nah, itu silakan boleh.
Itu ya. Ya, boleh ya di bawah tangannya. Duduknya ya sandarkan. Ya, sandarkan punggungnya sama sandarkan kursi. Boleh? Sekarang pejamkan matanya. Oke. Pejamkan matanya udah? Duduknya relax, baik. Duduk relax. Ambil nafas dalam-dalam. Buang dengan pelan-pelan. Dan rasakan setiap helai nafas yang kita hirup adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Oke, tarik nafas, buang lagi, tarik nafas, buang lagi, tarik nafas, buang lagi, sambil rasakan bahwa hari ini kita masih bisa bernafas, ya. Oke, tarik nafas, jangan ada yang tawa, ya. Dan tarik nafas, buang pelan-pelan, tarik nafas sambil kita amati, sambil kita rasakan bahwa hari ini kita masih bisa bernafas, bahwa Allah masih memberikan nafas buat kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita mungkin yang di Palestina, yang kemudian yang daerah lainnya, bahwa mungkin bahkan ada tetangga kita yang hari ini tidak bernafas. Silakan tarik nafas, buang pelan-pelan. Oke, lupakan sejenak segala aktivitas yang kamu berikan. Kemudian ingat apa yang sudah kamu lakukan. Sambil merasakan, sambil tarik nafas, buang pelan-pelan. Oke, cukup. Ya, lega nggak? Hah? Lega lah, kalau bisa napas, masa nggak lega. Kalau pilek bisa napas. Ya. Oke, ketika kita aktivitas praktek di lapangan, kita itu berhubungan dengan apa? Gerakan fisik. Otomatis tubuh kita melakukan kelelahan. Maka ada istilah dalam olahraga itu adalah istilah pendinginan. Kalau misalkan dalam praktiknya, pendinginan ada apa? Untuk apa? Untuk mengistirahatkan atau misalkan tubuh kita yang beraktivitas capek, jadi harusnya berhenti dulu. Maka apapun yang kamu lakukan nanti, suatu saat nanti ketika kamu sudah bekerja atau sudah bergabung dengan masyarakat, kerja bakti atau apa, ketika tubuh kita sudah capek bekerja, maka stop, berhenti dulu, ya, berhenti dulu, istirahat dulu lah bahasa kitanya, untuk mengumpulkan tenaga. Supaya apa? Supaya badan kita kembali, kemudian pikiran kita, ya, tubuh kita bisa menerima beban selanjutnya. Oke, paham ya? Oke, baik. Nah, jadi tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, baik, anak-anak sekalian, boleh kita refleksi ya. Kita refleksikan hari ini. Kita refleksi, boleh kamu tulis di apa namanya? Sticky note. Sticky note, ya. Sticky. Ya, oke. Tulis jawabannya. Nanti kamu tempel di sebelah sana yang sudah mempersiapkan. Oke. Oke, Dos. Oke, pertanyaannya adalah ya sini. Oke. Pertanyaan pertama itu bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Kemudian nomor 2, ada kesulitan yang dihadapi? Kemudian bagaimana cara kalian menyelesaikan kesulitan? Kemudian menurutmu apakah penting mempelajari materi ini? Oke. Ya, sudah ya? Tempel di sini. Depan. Ya, boleh tempel. Ya, kalau sudah boleh tempel. Sini ya, apa yang masuk? Tembok. Sini. Ya, kita tulis. Oke. Oke, boleh juga. Oke, boleh Pak? Mau ada yang membacakan soal pertama tadi?
coba langsung ya. Oke, coba aja ya. Tuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ada kesulitan? Oke. Menurutmu apakah penting mempelajari materi ini? Bagaimana cara kalian menyelesaikan kesulitan? Ya, kerjasama dan berpikir positif. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, baik, anak-anakku sekalian. Jadi kita bagaimana sudah selesai melaksanakan proses pembelajaran dengan berkelompok, bagaimana kamu bekerjasama dengan teman-temannya. Ya, Bapak harapkan nanti minggu depan kita akan praktik di lapangan dan kita bisa harapan Bapak nih. Yang pertama, tujuannya apa sih pertama? Mampu mempraktikkan keterampilan start, jongkok, pada lari jarak pendek. Ya. Bapak harapkan nanti kalian semua bisa mempraktikkan di lapangan. Kemudian ketika sudah bisa mempraktikkan di lapangan, Bapak harapkan nanti setiap kelompok membuat video, ya, membuat video, ya, tentang start, jongkok, kemudian dari apa-apanya, ya, yang minimal start jongkoknya dulu. Jangan sampai gerakan tangan dan masuk finish. Ya, Pak. Paham ya bisa ya? Membuat video. Nanti siapa kameramennya, kemudian siapa yang jadi modelnya, saya kelompok. Oke? Paham ya? Oke, baik kalau paham, kita cukupkan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Ya, dan minggu depan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Pepe, Ibu Elis, yang saya hormati teman sejawat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bertiga ya dengan Ibu Pepe di kegiatan pasca observasi yang telah kita lakukan kemarin ya observasinya. Baik, Pak Rahman, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, kami sehat ya, alhamdulillah. Senang ya? Senang sekali hari ini. Bahagia ya? Bahagia. Oke. Baik, Pak Rahman, dari setelah kita melakukan pra-observasi, kemudian minggu kemarin kita sudah melaksanakan observasi. Mungkin pada kesempatan ini adalah tahap pasca observasi. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dikomunikasikan antara saya dengan Bapak. Nah, setelah kemarin melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Pak Rahman? Perasaan saya senang sekali kami karena pada saat proses observasi itu luar biasa disupervisi sama rekan sejawat ya. Kemudian juga campur aduk, ada senang juga ada was-was juga. Artinya was-was itu pada saat kegiatan itu saya takutnya tidak bisa tampil maksimal gitu. Tapi alhamdulillah ya berjalanlah sesuai dengan yang diharapkan. Intinya saya senang diadakan kegiatan observasi itu karena menjadikan kita itu lebih siap untuk melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Ya, baik. Oke, baik. Kalau misalkan Pak Rahman bisa menceritakan kembali tujuan yang telah direncanakan pada saat kita observasi, apakah sesuai dengan rencana yang dilakukan? Atau sebutkan dulu Pak, apa tujuan rencana? Kemarin itu pada saat kita observasi, kemudian observasi pembelajaran, memang kita sempat diskusi tujuan pembelajaran yang ditanyakan. Ya, tujuan pembelajaran sudah jelas waktu pada saat observasi. Memang diulang kembali tujuan pembelajaran tadi, anak itu mampu melakukan suatu kelompok atau sistem pada pendek. Kemudian
satu umumnya. Kemudian juga anak mampu menganalisis keterampilan gerak pada lari jarak pendek. Nah itu mungkin yang sekilas tentang tujuan pembelajarannya. Ya, baik. Kalau dari tujuan, kemudian dari area rencana pengembangan kawasan yang sudah dilaksanakan kemarin, apakah sudah diterima oleh siswa dengan baik? Nah ini sesuai dengan apa yang pada saat ditanyakan pra observasi ya, area pengembangan itu memang saya fokuskan kepada keterampilan kognitif gitu kan ya. Memang pada dasarnya penjas itu kadang-kadang orang ketika belajar tentang kognitif atau pengetahuan suka dikatakan kok teori. Kalau penjas itu teori dulu, ketika anak sudah paham dengan teorinya, pasti anak itu mampu melakukan pada saat praktek. Karena pada dasarnya kita itu hampir semua rata ya, kompetensi atau misalkan ranah penilaian itu ada 3 gitu kan, yang umum gitu. Pertama itu adalah kognitif atau pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Nah, tapi alhamdulillah sebenarnya saya coba gali untuk pengetahuannya. Dan alhamdulillah juga pada saat proses kegiatan pembelajaran itu anak-anak respon gitu kan, aktif juga, karena memang dalam lapangan itu anak-anak jarang berdiskusi memecahkan suatu masalah gitu kan. Tetapi pada saat di dalam kelas ya, mereka berdiskusi dengan teman-temannya, dan alhamdulillah saya kira untuk pada saat itu kegiatan pembelajaran itu ternyata sesuai dengan rencana yang sudah saya siapkan dengan modul ajar yang sudah dibuat. Iya, baik. Kalau misalkan ada nilai 1 sampai 10 misalkan, dari proses pembelajaran kemarin, kira-kira itu nomor berapa ya? Angka berapa? Kalau misalkan dikatakan nilai itu, pemberian nilai itu bukan dari diri saya pribadi gitu ya, tetapi dari orang lain gitu ya. Artinya saya tidak bisa menilai saya 10, 11 atau misalkan 7 gitu kami. Jadi tapi kalau misalkan secara kumulatif saya kira ya 80 lah sudah tercapai untuk proses pembelajarannya. Berarti kalau 80 berarti ada sisa 20 ya? 20. Jadi artinya 20% kurang tercapai menurut Paraman ya, bukan menurut saya kan, bahwa proses pembelajaran kemarin itu masih sisa 20% yang belum tercapai. Ya, kira-kira apa yang harus kira-kira dari 20% itu? Apa masalahnya yang kira-kira Paraman bisa mengidentifikasi sehingga kata Paraman bahwa nilai proses pembelajaran kemarin 80 ya, bukan dari saya ya, tapi dari Paraman. Kira-kira itu dari 20% itu hal apa? Sebenarnya kita sebagai pendidik itu kalau misalkan dalam proses pembelajaran itu kita bukan asumsi pada hasil ya, tapi kita pada proses. Tetapi karena memang paling menanyakan itu adalah mungkin strategi yang saya terapkan itu mencapai berapa persen dalam strateginya. Nah, saya katakan tadi 80% strategi itu dikatakan sudah tercapai karena memang kita atau khususnya saya pada saat perencanaan pembelajaran itu menggunakan panduan proses pembelajaran gitu ya. Dengan rencana gitu. Kalau misalkan ada 20% anak itu tidak ya kurang lah gitu ya strategi. Nah ini memang tentunya itu adalah kelemahan saya gitu ya, kelemahan saya pada saat melakukan proses pembelajaran. Nah terutama pada saat saya melakukan teknik stop gitu ya, ada melakukan teknik stop pada ASN juga, itu saya kurang siap menyiapkan musiknya, instrumen musiknya. Lain saya sudah download gitu kan, ternyata belum gitu. Akhirnya saya ya suasananya kurang gimana gitu ya. Kemudian juga masih adanya kelemahan pada diri saya ya, pada saat saya menginstruksikan anak-anak itu menjawab pertanyaan, karena saya salah mungkin mengasih pertanyaan atau apa gitu. Tetapi alhamdulillah pada saat itu ketutupi sama kegiatan proses pembelajaran pada saat anak menyaksikan video pembelajaran. Nah, kalau misalkan untuk prosesnya itu anak-anak gimana? Nah ini masih banyak atau ada beberapa anak-anak
sehingga apa yang saya katakan juga atau yang menyimak video itu tidak bisa dilaksanakan. Karena memang di kelas saya itu kelas 10-5 hampir rata-rata ini termasuk dengan model pembelajaran itu apa namanya, visual gitu ya. Jadi anak-anak itu ada yang visual gitu kan, kemudian ada yang auditorial, kemudian juga ada kinetik. Ya, jadi mungkin yang 80% berat itu adalah anak-anak yang bisa menerima pembelajaran pada saat visual itu. Oke, baik. Berarti kan Pak Roman sudah menemukan permasalahan. Pertama, Pak Roman ketika menggunakan training stop kurang maksimal persiapannya ya, sehingga apa yang diinginkan dalam training stop itu kurang mengena ya, kurang mengena. Baik. Yang kedua, ketika Pak Roman menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada siswa mengalami kendala ataupun kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang Bapak lontarkan ya. Gitu. Nah, kemudian dari dua permasalahan tersebut, kira-kira apa yang harus ditingkatkan? Nah, ini nanti akan saya tingkatkan pada saat proses pembelajaran. Tentunya kesiapan saya pribadi sebagai seorang pendidik ketika akan mengajar itu harus menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan. Terutama kalau misalkan kita butuh laptop, video pembelajaran, kalau misalkan alat, intinya harus siap dengan segala sarana dan prasarana, terutama dengan strategi. Sudah ya, permasalahan sudah diketahui sama Pak Roman dan solusinya juga sudah ya. Kemudian ada strategi lain nggak untuk meningkatkan bagaimana anak tadi itu menjawab sesuai dengan apa yang diinginkan jawabannya oleh Bapak? Ya, strateginya seperti apa? Ya, intinya gini, kalau misalkan strateginya itu anak supaya mampu menjawab itu, intinya anak-anak itu harus kita fokuskan kepada materi atau permasalahan yang sedang dipelajari. Ketika mereka fokus, nah ketika pertanyaan yang kita juga lontarkan, insya Allah mereka bisa menjawabnya. Ini fokus. Ya, jadi ke depan berarti Pak Roman akan menggunakan pembelajaran bagaimana anak supaya lebih fokus dan lebih aktif ya, gitu ya. Oke, kira-kira dari proses pembelajaran kemarin, gitu ya, apa yang dapat disimpulkan dari proses tersebut oleh Pak Roman? Luar biasa Pak, dari proses atau pengalaman proses pembelajaran kemarin itu observasi luar biasa. Artinya saya mendapatkan pengalaman ilmu yang baru, apalagi misalkan supervisi sama rekan sejawat, itu belum sama kepala sekolah ya, ini sama rekan sejawat. Dan juga kemarin kebetulan juga ada PP ya yang ikut menyaksikan. Artinya pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Insyaallah kedepannya proses pembelajaran ini akan saya lebih tingkatkan kembali. Kemudian setelah saya bertemu dengan observasi sejawat pun juga bisa ditularkan kepada rekan sejawat yang lainnya. Artinya gini loh Pak, pada saat proses pembelajaran itu bahwa seorang guru itu memang harus sesuai dengan perencanaan. Makanya guru itu ada FPP, kemudian kalau misalkan kurikulum BK itu ada yang namanya modul ajar. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari, tentunya harus kita maksimalkan di situ. Karena memang kadang-kadang guru juga ketika proses pembelajaran itu agak sedikit susah memberikan pendahuluan, pertanyaan otomatis, kemudian memotivasi, kemudian juga selanjutnya di akhir itu ada yang namanya refleksi. Nah, pada saat kegiatan itu luar biasa menurut saya, karena memang saya mengikuti dengan apa yang diperlukan. Ternyata ada lagi sekarang itu ada PKSD-nya, gitu kan? Ada PSD, kemudian ada yang stop, dan itu luar biasa bagi saya, pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dikeluarkan sama ya rekan sejawat yang baik. Ya, saya juga dari pernyataan Pak Roman yang saya melihat, saya lebih banyak belajar dari Bapak Roman. Bapak Roman ini adalah seorang guru
juga memiliki semangat yang kuat bagaimana melakukan pembelajaran dengan baik. Ya mungkin ini saja yang bisa kita lakukan dalam proses pasca observasi ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu. Saya akhiri.